Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Sekarang kita lanjutkan latihannya, masih di pelajaran yang ke-10. Kita lihat di halaman 58, latihan yang ke-5 ya. Di situ perintahnya adalah adhifil asma al-atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwadduhun fil misali. Mudhofkan isim-isim berikut ya, ke kata ganti mutakallim. Mutakallim itu kata ganti orang pertama yaitu ana. Wal mukhatabi kata ganti lawan bicara yaitu anta. Wal ghaibi kata ganti orang ketiga yaitu huwa. Wal ghaibati kata ganti orang ketiga perempuan yaitu hiya. Kama huwa muwadduhun fil misali, sebagaimana dia diterangkan, dijelaskan di misal. Contoh misalnya, kalau tidak dimudhafkan qalamun. Nah, dimudhafkan ke isim dzohir sudah. Qalamu Zaidin sudah. Qalamut Thalibi sudah. Nah, sekarang kita dimudhafkannya itu ke ana, anta, huwa, hiya. Maka menjadi dengan contoh kalimatnya ya. Hadza qalami, ini pulpen saya. Hadza qalamuka, ini pulpen kamu. Hadza qalamuhu, ini pulpennya. Hadza qalamuha, ini pulpennya, nyanya perempuan. Untuk yang qalamuhu dan qalamuha, tentu saja ini tidak bisa jadi kalimat yang pertama. Tidak bisa jadi kalimat pembuka. Karena lawan bicara akan bingung siapa dia di sini. Ya, ini teman-teman ini pulpennya. Nah, teman-temannya akan bingung, nyahnya ini siapa. Beda dengan misalkan teman-teman tadi saya bertemu dengan si Zaid dan ini adalah pulpennya. Maka nyahnya mundur kembali ke si Zaid. Tapi kalau tidak ada isim dzohir sebelumnya tidak boleh. Oke, sekarang yang kitab, coba silakan latihannya yang kitab. Ini kitab saya, ini kitab kamu dan seterusnya. Ayo silakan. Kitabun, hada kitabi, hada kitabuka, hada kitabuhu, hada kitabuha. Bagus, berikutnya sarirun. Sarirun, hada sariri, hada sariruka, hada sariruhu, hada sariruha. Bagus, berikutnya. Ismun, hada ismi. Ismun di situ hamzah wasol ya, bukan hadza ismi. Hadzasmi. Gitu cara membacanya. Kecuali kalau misalkan memang kalimatnya mau di pengucapannya mau dipisah. Ya, tapi tidak disambung. Hadza ismi. Ini nama saya. Ya, dalam bahasa Indonesia kan bisa saja dipotong. Bisa saja begini, ini nama saya, ini nama kamu. Mungkin lagi bagi-bagi kartu nama ya. Nah, tapi kalau misalkan pengucapannya mau dijeda, maka ya silakan saja. Berarti hamzah wasolnya dikasih harokat. Hadza ismi wa hadza ismuka. Tapi kalau pengucapannya disegaliguskan, hadza ismi wa hadza ismuka dan seterusnya. Ayo silakan. Ismun, hada ismi, hada ismuka, hada ismuhu, hada ismuha. Berikutnya. Mindilun, hada mindili, hada mindiluka, hada mindiluhu, hada mindiluha. Hadza mindiluha. Ya, berikutnya. Ibnun, hada bani. Bagus. Hada benuka, hada benuhu, hada benuha. Bagus ya, berikutnya. Sayyaratun, hada sayyarati. Kejebak. Sayyaratun bukan pakai hadza, sayyaratun pakai hadhihi ya. Hadhihi sayyarati. Fokus ya. Fokus. Aku. Berikutnya. Sayyaratun, hadihi sayyarati, hadihi sayyaratuka, Terus. hadihi sayyaratuhu, Terus. hadihi sayyaratuha. Bagus ya. Sayyaro ya. Sayyarati. Ya-nya bertasdid kemudian ada madnya. Jangan sayyarati. Kalau saya roti itu saya roti, kamu selek gitu kan, kita bersama-sama gitu kan, jadi sarapan pagi.
Jangan ya, bukan sayaroti tapi sayyaroti. Oke, berikutnya. Miftahun. Hada miftahi. Terus Hada miftahuka. Hada miftahuku. Hada miftahuhu. terus Hada miftahuha. bagus ya, hada miftahuhu ya. Tentunya kalau misalkan dibawa ke tahsin, mana yang hak kecil, mana yang hak besar ya. Hada miftahuhu. Berikutnya yadun. Yadun. Hadihi yadi. Bagus ya, yadun pakai hadhihi ya karena dia muannas. Hadhihi yadi. Berikutnya. Hadihi yaduka. Terus Hadihi yaduhu. Terus? Hadihi yaduha. bagus ya, ini tangan saya. Hadza yadi. Nah, hadza yadi itu maksudnya adalah ini tangan saya. Bukan ini Mas Yadi ya. Siapa namanya? Nama saya Yadi. Oh, ini hadza yadi gitu kan. Itu memang namanya Yadi, Yadi Mulyadi misalkan ya. Nah, hati-hati ya ketukar ya. Oke, berikutnya adalah huruf jar lam. Huruf jar lam di sini langsung contohnya dimasukkan ke domir. Padahal huruf jar yang lain yaitu di pelajaran yang keempat kan huruf jar itu dimunculkan ada 4 ya. Yang pertama adalah fi, kemudian dengan fi, ala, kemudian min dan ila. Huruf jar sebelumnya belum pernah dikombinasikan dengan kata ganti atau domir. Minal masjidi, ilal masjidi, alal maktabi ya, kemudian fil masjidi misalkan. Tidak ke domir. Tapi di sini huruf jar yang berikutnya adalah lam, langsung ke domir. Lam di sini belum dimasukkan ke zohir. Nah, harusnya kan bisa divariasikan ya. Berarti min ke domir hasilnya seperti apa? Lam ke zohir hasilnya seperti apa? Nah, yang ada di sini adalah huruf jar lam masuk ke domir. Lam dengan domir ana, lam dengan domir ana menjadi li. Lam itu artinya milik ya. Li berarti saya punya atau milik saya. Laka kamu punya, lahu dia punya, laha dia perempuan punya. Coba silakan dibaca kalimatnya. Li ukhti. Li ukhtun di situ jadi khobar muakhir ya. Khobar harus dhammah. Li ukhtun wahidatun. Li ukhtun wahidatun artinya saya mempunyai seorang saudari. Berikutnya. Alaka akhun. Ulangi lagi. Alaka akhun. Terus. La mali akhun. Alaka akhun, apakah kamu punya saudara? La, tidak. Ada mak lagi ya. Kemudian setelah menjawab la ada mak. Mali akhun. Mak dengan li bacanya agak dipisah. Lihat itu di tulisannya aja dikasih spasi. Kalau tidak dikasih spasi tulisannya, maka menjadi mali, harta saya. Ya, harta saya kan mali ya enggak. Nah, makanya tulisannya agak dipisah. Maka pengucapannya juga kalau bisa agak dibedakan antara mali dengan mali. Mirip ya pengucapannya ya. Antara saya tidak punya dengan harta saya itu hati-hati. Mali akhun, saya tidak punya saudara. Berikutnya. Ukhti laha tiflun sagirun. Ukhti laha tiflun sagirun. Saudari saya dia punya anak yang kecil ya. Saudari saya dia punya anak kecil. Nah, di sini ukhti kemudian adalah ha. Tidak diterjemahkan saudari saya punya. Tidak diterjemahkan saudari saya punya. Karena kalau ingin mengatakan saudari saya punya anak kecil, saudari saya punya anak kecil akan begini tulisan Arabnya, li ukhti. Tapi di situ enggak, ukhti laha. Saudari saya dia punya anak kecil. Berikutnya. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Teman saya dia punya seorang saudara dan seorang saudari. Bagus, lihat berikutnya ya. Bagaimana kalau misalkan huruf jar lam tadi kan huruf jar yang lain tidak dimasukkan ke domir ya. Bagaimana kalau misalkan huruf jar yang lain dimasukkan ke domir ana, anta, huwa, hiya, min misalkan, maka hasilnya menjadi begini ya. Karena dari tadi kan dari pelajaran yang keempat min itu masuknya huruf jar yang lain tidak dimasukkan ke domir ya. Kalau dimasukkan ke domir jadi begini. Kalau berarti jadi begini. Minni, minka, minhu, minha. Kemudian ila
ilayya, ilaika, ilaihi, ilaiha. Kemudian ala, alayya, alaika, alaihi, alaiha. Kemudian fi, fiyya, fika. Kemudian fihi, fiha. Kita sering dengar barakallahu fik, barakallahu fika, itu aslinya ya. Nah, kemudian huruf jar lam. Huruf jar lam di sini dimasukkan ke dhamir. Bagaimana huruf jar lam dimasukkan ke isim dhohir? Huruf jar lam, Zaid mempunyai seorang anak. Berarti li Zaidin ibnun. Zaid punya seorang anak dan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Berarti li Zaidin ibnun wa bintun. Ibnun wa bintun. Li Zaidin, lamnya langsung masuk ke Zaid, tulisannya disambungkan li Zaidin. Kalau masuk ke isim dhohir yang ada alif lamnya, al ustadzu, ustadz tersebut mempunyai, maka ya asalnya al ustadzu menjadi lil ustadzi. Lil ustadzi, cara pengucapannya lil ustadzi, cara penulisannya hamzah wasal dari al ustadzu hilang. Jadi langsung tulisannya lam kemudian hamzah al ustadz, lil ustadzi. Oke, berikutnya lihat di situ yang di dalam kurungnya ya. Naqulu, kita katakan begini. Indi kitabun, saya mempunyai sebuah buku. Kemudian wa naqulu, dan kita juga mengatakan li akhun, saya mempunyai seorang saudara. La naqulu, kita tidak mengatakan begini. Indi akhun. Nah, kita tuh tidak mengatakan indi akhun. Kita lihat di sini penggunaan indi dengan li, walaupun secara bahasa Indonesia sama-sama artinya saya punya, tapi dilihat dulu. Kitabun benda tidak berakal, akhun benda berakal. Kalau untuk punya, misalkan kamu punya apa? Punya mobil tidak berakal, berarti indi saya rotun. Kamu punya paman berakal, berarti li amun. Jangan tertukar. Nah, lanakulu, kita tidak mengatakan indi akhun. Indi akhun, ingin mengatakan saya punya saudara, tapi dia menggunakan indi akhun. Nah, itu orang Arab tuh tidak mengatakan seperti itu. Berarti di sini sebetulnya tuh ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tidak berakal menggunakan indi. Kemungkinan yang kedua, berakal menggunakan li. Kemungkinan yang ketiga, tidak berakal menggunakan indi. Kemungkinan yang keempat, tidak berakal menggunakan li. Pusing-pusing lu ya. Oke, mau ngitungnya dari mana? Dari indi dulu ya. Indi ke yang berakal dengan ke yang tidak berakal ya. Indi kitabun, indi akhun. Indi kitabun boleh, indi akhun tidak boleh. Sekarang yang li akhun, li kitabun, ya kan? Nah, li akhun ada di sini. Li kitabun di sini tidak ada. Kemungkinan yang keempat tidak dituliskan di sini. Boleh tidak mengatakan li akhun? Li kitabun, boleh tidak? Dan setahu saya ini boleh. Al-kitabu li, kitab tersebut milik saya. Berarti li kitabun itu juga bisa. Saya punya kitab, wallahu alam ya. Oke, yang jelas di sini disebutkan yang di dalam Quran ini cuma 3 kemungkinan. Indi kitabun boleh, indi akhun tidak boleh, li akhun boleh. Nah, li kitabun tidak ada di sini, kemungkinan yang keempat. Oke, berikutnya latihan yang ketujuh. Latihan yang ketujuh kita membiasakan menggunakan ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Harus diketahui ya, ma'a ini mudhof. Dia isim bukan huruf jar. Tentu saja dia adalah zorof ya. Nah, semua zorof, ma'a, amama, khalfa dan seterusnya itu adalah mudhof bukan huruf jar, maka di depannya jadi mudhof ilaihnya, makanya harokatnya kasroh. Silakan dibaca. Kharaja Hamidun ma'a Khalid. Oke, Hamid keluar bersama Khalid. Berikutnya. Dhahabat tabibu ma'al muhandisi. Dokter tersebut pergi bersama insinyur tersebut. Berikutnya. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru tersebut duduk bersama bapak kepala sekolah. Berikutnya. Man ma'aka ya Ali. Terus. Ma'i zamili. Man ma'aka ya Aliyu. Ma'i zamili. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Si Ali menjawab, ma'i zamili, yang bersama saya adalah teman saya. Berikutnya. Aminatu ma'aha zawjuha. Aminah, suaminya bersamanya. Gitu ya. Yang bersama si Aminah adalah suaminya. Berikutnya. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu. Terus. Kharaja ma'ahu Ammi. Itu tasydidnya salah. Harusnya tasydidnya di mim, bukan dia, bukan ami, tapi ammi. Salah cetak ya.
Kharaja abi minal baiti man kharaja ma'ahu ammi. Bapak saya keluar dari rumah. Siapa yang keluar bersamanya? Nah, kemudian dijawab kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya, nyahnya bapak ya, yang keluar bersama bapak adalah ammi, paman saya. Oke, jadi ammi itu adalah yang melakukan pekerjaan keluar atau fa'il dari kharaja. Oke, lihat sekarang latihan yang ke-8. Baitun, keistimewaan kata abun dengan kata akhun. Abun dengan akhun nanti akan dipelajari termasuk ke al-asmaul sittah ya, al-asmaul khamsah ya kalau untuk yang pemula. Baitun, nah lihat, ketika dimudhafkan, baitun dimudhafkan ke isim zahir ataupun dimudhafkan ke isim dhamir, maka si huruf ta-nya tetap huruf ta. Baitun dimudhafkan ke ustad, baitul ustazi. Baitun dimudhafkan ke dhamir, baituka. Nah, lihat di situ. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti, ya kan? Nah, tapi kata abun atau bapak dan kata akhun ketika dimudhafkan, mau dimudhafkan ke dhamir ataupun dimudhafkan ke zahir, di depan baknya itu ada huruf wawu. Ada huruf madnya di situ. Huruf madnya, kenapa huruf madnya wawu? Karena huruf baknya dhammah. Kenapa huruf baknya dhammah? Karena sebelumnya tidak ada huruf jar awal kalimat. Nah, lihat di sini ya. Dimudhafkan ke apa saja? Ketika dimudhafkan ke Zaid, Abu Zaidin ada wawunya. Ketika dimudhafkan ke dhamir, abuka. Karena awal kalimat ya. Misalkan Abu Zaidin tabibun, bapaknya si Zaid seorang dokter. Bapak kamu seorang dokter. Abuka tabibun. Abu Zaidin tabibun, abuka tabibun. Kenapa baknya dhammah? Karena awal kalimat. Karena baknya dhammah, maka huruf madnya juga wawu. Wawu kan temannya dhammah. Gitu ya. Berarti kalau misalkan sebelum abuka ada huruf jar, baknya menjadi kasroh, huruf madnya mengikuti huruf madnya. Kasroh kan temannya ya, min abika. Itu nanti akan dipelajari ya. Oke, silakan kita baca dulu. Baitun dulu. Baitun, terus baitun. Baitu, terus baitun, terus Baituka. terus baituhu, terus baituha, kemudian baiti. Sekarang yang abun. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Sekarang yang akhun. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Kalau dimudhafkan ke saya, huruf mad yang ada di abun dengan yang ada di akhun tidak dimunculkan. Seperti yang saya sampaikan, huruf madnya mati, ya mutakalim ya sayanya juga mati. Dua huruf yang mati tidak boleh bersamaan dalam satu kata ya. Oke, sekarang contoh kalimatnya coba silakan dibaca. Abi wa ummi fil baiti. Nah, bapak saya dan ibu saya di dalam rumah. Berikutnya. Aina abuka ya hamidu. Terus ya hamidu ya, hilang tanwinnya kalau ada ya munada ya. Terus Zahaba ila suki. di mana bapak kamu wahai Hamid? Hamid menjawab, zahaba ila suki. Dianya ke si bapak ya. Dia pergi ke pasar. Berikutnya. Akhuka tabibun. Terus La huwa mudarrisun. apakah bapak kamu seorang dokter? Akhuka tabibun, la huwa mudarrisun. Apakah bapak kamu seorang dokter? Bukan, dia seorang guru. Berikutnya. Zainabu Fir. Riyadi. Terus akhuha fit Ta'ifi, terus wabuha fil Madinatil Munawwarati ya. Zainabu fir Riyadi, akhuha hanya kembali ke Zainab ya karena perempuan. Zainab di Riyadh, saudaranya di Taif. Taif ini nama kota ya. Dan bapaknya di Madinah Al-Munawwarah. Berikutnya. hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu Tajirun kabirun. Bagus, itu khabarnya, khabar dari abuhu ya. Mahasiswa ini bapaknya adalah seorang menteri dan saudaranya adalah pedagang yang besar. Berikutnya. Dhahaba akhi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati. Bagus ya. Saudara saya pergi ke sekolah dan bapak saya pergi ke kampus. Berikutnya lihat di sini ya, latihan yang 9. Latihan yang 9 ini baris yang atas
semua nama laki-laki bertanwin. Baris yang bawah semua nama laki-laki tidak bertanwin. Bedanya apa? Yang atas itu tidak ada tak marbutohnya, sedangkan yang bawah ada tak marbutohnya. Nama laki-laki ketika ada ciri perempuan, maka si nama laki-laki tersebut tidak bertanwin. Kalau nama perempuan jelas, nama perempuan ada atau tidak ada tak marbutoh, semua nama perempuan tidak bertanwin. Nama perempuan ada tak marbutohnya tidak bertanwin, Aisyatu. Nama perempuan tidak ada tak marbutohnya tetap tidak bertanwin, Maryamu. Nah, ketika nama laki-laki ada tak marbutohnya, maka dihukumi seperti nama perempuan, yaitu tidak bertanwin. Silakan dibaca. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun. Mahmud ya, jangan ketukar. Terus berikutnya. Hamzatu, Terus. Talhatu, Usamatu, Muawiyatu. Terus. Ikrimatu. Ikrimah itu nama laki-laki ya, bukan nama perempuan. Maisarah juga nama laki-laki perempuan. Maisarah itu nama laki-laki bukan nama perempuan. Gak tau di Indonesia kok jadi nama perempuan ya. Maisarah itu nama laki-laki. Maisarah itu pembantunya Rasulullah ketika berdagang. Kalau Maisarah perempuan berarti Rasulullah berduaan dengan perempuan sambil berdagang. Tentu saja fitnah ya, nggak boleh. Sekarang dia coba ya, Iqra'il asma al-atiyata wadbit awakhiroha. Baca mana yang bertanwin, mana yang tidak. Silakan. Khalidun, Hamzatu, Ammarun. Terus. Anasun. Terus. Muawiyatu. Terus. Hamidun. Terus. Usamatu. Terus. Ikrimatu. Terus. Abbasun. Muhammadun. Tolhatu. Ya, ini baru satu bagian ya. Ini baru nama laki-laki yang tidak bertanwin, baru ini aja ya. Selain kriteria ini ada nggak? Ada nanti di pelajaran yang ke-22. Oke, sekarang kita lihat al-kalimatu jadidatu, kosakata yang barunya ya. Azamilu itu teman. Kemudian biasanya teman satu lingkungan ya, satu kelas, satu kantor. Kemudian azauju itu suami, wahidun satu, fatan artinya pemuda, ma'a bersama, atiflu anak kecil, al-Kuwaitu negara Kuwait, al-lughatu yaitu bahasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi nanti di pelajaran yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.